Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insy Raisrah Suryadi, NIM 232020 3861 211158 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya akan membahas tentang alokasi aset dan manajemen portofolio. Baik, langsung saja yang pertama, alokasi aset dan diversifikasi. Alokasi aset adalah proses mendistribusikan kekayaan ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan sekuritas lain, guna mengelola risiko dan potensi pengembalian. Diversifikasi yaitu dengan membagi investasi di berbagai pasar atau domestik dan internasional kelas aset. Investor dapat mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar dan kondisi pasar yang berbeda. Prinsip risiko dan pengembalian. Secara umum, aset yang lebih berisiko cenderung menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka panjang, tetapi dengan kemungkinan kerugian yang lebih besar. 2. Proses manajemen portofolio. Manajemen portofolio merupakan rangkaian langkah terstruktur untuk mengelola investasi yang mencakup A. Penyusunan pernyataan kebijakan investasi. Investor harus menetapkan tujuan keuangan, batasan, dan toleransi risiko mereka. Dokumen ini menjadi pedoman dalam memilih aset dan strategi investasi. B. Perencanaan dan analisis. Melibatkan studi kondisi pasar dan ekonomi, serta menilai tren keuangan agar strategi investasi dapat disesuaikan dengan ekspektasi pasar. C. Implementasi portofolio. Membangun portofolio dengan membeli aset yang sesuai dengan pernyataan kebijakan dan strategi yang telah disusun. D. Evaluasi dan penyesuaian. Portofolio perlu dipantau secara berkala untuk memastikan kinerja tetap sejalan dengan tujuan dan untuk melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan di pasar atau dalam kondisi investor. Yang ketiga, siklus hidup investor. Strategi investasi harus disesuaikan dengan tahap kehidupan dan situasi keuangan. Fase akumulasi atau usia muda. Fokus pada pertumbuhan modal dengan mengambil risiko lebih tinggi karena jangka waktu investasi yang panjang. Fase konsolidasi atau usia pertengahan, mulai menyeimbangkan portofolio dengan mengurangi eksposur risiko dan mengamankan sebagian kekayaan. Fase pengeluaran atau masa pensiun, prioritaskan pendapatan yang stabil dan perlindungan modal agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Fase pemberian hadiah atau warisan, persiapan untuk distribusi aset kepada ahli waris atau untuk tujuan amal dengan penekanan pada perlindungan nilai. Yang keempat, pentingnya pernyataan kebijakan investasi, mengkomunikasikan tujuan dan kendala. Pernyataan kebijakan berfungsi untuk menjelaskan secara jelas apa yang diharapkan investor dari portofolionya, termasuk tujuan pengembalian, batasan, likuiditas, dan faktor risiko. Panduan bagi manajer portofolio. Dokumen ini memberikan standar dan pedoman sehingga setiap keputusan investasi yang diambil sejalan dengan keinginan dan kebutuhan investor, serta membantu menghindari keputusan impulsif. Penyesuaian berkala. Karena kondisi pasar dan kebutuhan investor berubah, pernyataan kebijakan perlu ditinjau ulang secara berkala agar strategi investasi tetap relevan. Yang kelima, kendala dan faktor eksternal. Selain tujuan dan risiko, ada beberapa kendala penting yang harus diperhatikan, yaitu likuiditas, kemampuan untuk dengan cepat mengonversi aset menjadi kas tanpa kehilangan nilai signifikan. Investor harus menyesuaikan portofolionya sesuai dengan kebutuhan likuiditas jangka pendek maupun panjang. Cakrawala waktu. Jangka waktu investasi mempengaruhi seberapa besar risiko yang dapat ditoleransi
Investor muda biasanya dapat mengambil risiko lebih besar dibandingkan investor yang mendekati masa pensiun. Faktor pajak dan regulasi. Aturan perpajakan dan hukum, misalnya aturan penarikan dana dari IRA atau 401(k), memengaruhi strategi investasi dan pilihan aset. Kebutuhan dan preferensi unik. Setiap investor memiliki situasi pribadi yang berbeda, seperti kebutuhan asuransi, pertimbangan etis, atau keterbatasan waktu dan keahlian untuk mengelola portofolio yang mempengaruhi keputusan investasi. Kesimpulan. Secara keseluruhan, materi ini menekankan bahwa perencanaan investasi yang disiplin dimulai dengan penyusunan pernyataan kebijakan yang jelas dan realistis. Alokasi aset yang tepat dan diversifikasi merupakan kunci untuk menyeimbangkan risiko dan potensi pengembalian. Manajemen portofolio harus bersifat dinamis dengan evaluasi dan penyesuaian berkala agar tetap sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan situasi individu investor. Strategi investasi disesuaikan dengan siklus hidup investor, sehingga pendekatan yang tepat pada setiap tahap atau dari akumulasi hingga pengeluaran dapat mengoptimalkan hasil investasi secara keseluruhan. Itulah pembahasan sedikit dari saya tentang alokasi aset. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah dipahami untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.